warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini adalah pembelajaran yang kedua. Setelah minggu lalu, kita sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan. Hari ini kita masih akan membahas pecahan, tetapi tentang mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Oke, langsung saja ya. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengurutkan pecahan. Langkah yang pertama adalah merubah pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu setelah kalian rubah semuanya menjadi pecahan biasa, yang kedua yang dilakukan adalah menyamakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut pecahan ini bisa dilakukan dengan mencari KPK, dengan menggunakan KPK. Langkah yang ketiga yaitu mengurutkan pecahan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Oke, nah di sini Bu Nabila punya contoh yaitu urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Ada 0,7. Pecahan apa 0,7? Desimal. Ada 21/2, pecahan campuran. Ada 3/5, pecahan biasa, dan ada 11%. Nah, dari macam-macam pecahan di sini yang ada, bagaimana cara kita untuk mengurutkan pecahan ini? Dimulai dari yang diminta, yaitu dari yang terkecil. Nah, tadi kita sudah punya langkah-langkahnya. Ada 3. Yang pertama, merubah pecahan menjadi pecahan biasa. Ayo kita rubah bareng-bareng. Langkah yang pertama kita jawab. Langkah yang pertama, merubah menjadi pecahan biasa. Pecahan yang pertama ada 0,7. 0,7 kita sudah pernah belajar untuk merubah pecahan, itu ada di kelas 4. Sebelumnya kita sudah pernah belajar. Nah, bagaimana cara merubah desimal? Nah, tutup komanya. Lihat angkanya jadi berapa? 07. 07 itu nilainya berapa? Nilainya adalah 7. Ini 7-nya pembilang. Berapakah penyebut ya? Penyebutnya itu angka di belakang koma. Banyaknya angka di belakang koma. Kalau di belakang koma angkanya 1, nolnya ada 1 atau jadi 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka berarti jadi 100.
Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti jadi 1000. Nah, sekarang di belakang koma ada berapa angkanya? 1. Berarti di sini penyebutnya 10. Masih ingat dong? Oke. Yang kedua, ini pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua, berapa pecahannya? 2, 1/2. Nah, pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Masih ingat? Masih. Oke, kalau pecahan campuran dan pecahan biasa, pembilang dan penyebutnya selalu sama. Lihat di sini, berapa penyebutnya? 2, berarti penyebutnya di pecahan biasa adalah 2. Maaf, tadi bukan pembilang dan penyebut, tapi penyebut di pecahan biasa dan penyebut di pecahan campuran itu sama. Oke, kalau di sini 2 penyebutnya berarti di pecahan biasa 2. Nah, caranya adalah penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambah dengan pembilang. Berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Berarti ini pecahannya menjadi 5/2. Yang selanjutnya 3/5. Apakah 3/5 dirubah? Tidak, Bu, karena ini sudah pecahan biasa. Berarti yang selanjutnya kita rubah adalah 11%. Apa itu arti persen? Betul, per 100. Berarti kalau per 100 berarti penyebutnya adalah 100. Berapa, Bu, pembilangnya? Pembilangnya adalah angkanya. Karena ini 11%, maka pembilangnya adalah 11. Jadi 11% itu 11/100. Langkah pertama sudah kita lakukan. Lanjut langkah kedua, menyamakan penyebut. Nah, mana yang disamakan? Nih yang akan kita samakan. 10, 2, 5, dan 100. Oke. Kita pindah ke sini. Kita cari dulu yang pertama, KPK. KPK dari 10, 2, 5, dan 100. Masih ingat kepanjangan KPK? Kelipatan persekutuan paling kecil. Berarti ini kita cari kelipatannya. Nah, cari KPK itu banyak macamnya. Bisa menggunakan pohon faktor, bisa menggunakan tabel, ataupun kita cari secara manual. Nah, di sini Bu Nabila ajarkan yang manualnya biar kalian paham, karena kita sudah pernah belajar pohon faktor dan tabel. Oke? Nah, 10 kita cari dulu 10. Kelipatan berarti selalu berlipat. Berarti kita tambahkan 10 dilipat kedua, berarti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, dan seterusnya. Yang kedua, 2 berarti 2, 4, 8, 6, terbalik. 6, 8, 10, 12, 14, seterusnya 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, dan seterusnya. Yang ketiga, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya 90, 95, 100, 105, dan seterusnya 100. Kelipatan 100, 200, 300, 400, 500, dan seterusnya 900, 1000, 1100, dan seterusnya. Nah,
Untuk menyamakan penyebut, kita pilih KPK-nya, kelipatan yang sama. Ada berapa yang sama? Oh, ternyata yang sama pertama itu 100. 100. Kita ambil kelipatan pertama yang sama, berarti yang sama adalah 100. Oh, ternyata KPK-nya dari 10, 2, 5, dan 100 adalah 100. Nah, kita masukin sekarang. Di sini tadi 7/10 kita punya. 5/2, 3/5, dan 11/100. Oke. Tadi penyebutnya sudah kita samakan semua, di sini 100. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, setelah kita samakan, ini ke sini dibagi ke bawah nih penyebutnya. 100 kita bagi ke penyebutnya. Nah, 100 dibagi 10. 10 dikalikan dengan pembilang yang atas. 10 dikali 7, 70. 100 dibagi 2, 50. 50 dikali 5, 250. 100 dibagi 5, berapa? 20. 20 dikali 3, 30. 100 dibagi 100 dibagi 5 berapa? 20. 20 dikali 3, bener nggak 30? Salah, betul. Berarti kalian fokus, hebat. Berarti di sininya 60 Bu Nabila, bukan 30. Hebat deh anak Bu Nabila. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 11, berapa 1 dikali 11? 11. Nah, di sini sekarang sudah punya nih. Oh, tadi 7/10 berubah menjadi 70/100. 5/2. Di sini urutannya berarti 250/100. 3/5 berubah menjadi 60/100. 11/100 berubah menjadi 11/100. Nah, langkah yang kedua sudah kita lakukan, menyamakan penyebut. Sudah sama semuanya, penyebutnya 100. Nah, dari sini baru bisa kita urutkan. Tetapi ingat ya, bukan yang ini yang ditulis. Ini harus kita rubah ke bentuk awal. Coba ingat-ingat tadi 70/100 punyanya siapa? Punya 7/10. Betul. Ayo kita lihat ke langkah pertama. 7/10 punyanya siapa ya? Oh, punyanya 0,7. Berarti ini kita kembalikan dulu ke bentuk awalnya. 70/100 punyanya 0,7. 250/100 punyanya siapa? Coba kita lihat 5/2. Berarti 5/2 punyanya siapa? Oh, punyanya 2, 1/2. Berarti di sini punya 2, 1/2. 60/100 punyanya siapa? 3/5. Yuk kita lihat di sininya. Oh, ternyata bentuknya sudah pecahan biasa. Dia punyanya 3/5. 11/100 punya siapa? 11/100. Oh, ternyata di sininya punyanya 11%. Nah, kalau ini sudah, baru kita bisa urutkan. Berarti kita kesini. Urutan pecahan mulai dari yang terkecil adalah, ayo yang mana tadi? Yang terkecil 70, 250, 60 sama 11. Mana yang terkecil?
Oh, ini yang pertama. Terus 11 berarti yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini 0,7. Yang keempat 21/2. Berarti yang terkecil adalah 11%. 3/5 0,7. Dan yang terakhir 21/2. Oke, sudah bisa anak-anak? Oke, kalau ada yang tidak bisa, boleh kalian tanyakan ke Bu Nabila. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat Instagram, boleh lewat Facebook, boleh lewat email, boleh telepon, boleh video call, ataupun boleh datang ke rumah Bu Nabila. Terus Bu Nabila, saya maunya pakai yang tabel, boleh tidak untuk cari KPK-nya? Boleh. Bu, saya bisanya pakai font factor, boleh nggak? Boleh. Ya, ataupun Bu, saya mau pakainya yang ini aja, ini lebih mudah, boleh nggak? Boleh. Silakan nanti kalian belajar lebih lanjut. Ingat-ingat dan ulangi apa yang pernah kita pelajari di kelas 4 tentang mencari KPK. Oke? Nah, hari ini cukup sampai sini dulu untuk mengurutkan pecahan ya. Oke, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.